Para pendengar yang kami hormati, selamat bertemu kembali dengan RBM, Reform Broadcasting Ministry, dari Sekolah Tinggi Teologi Reform Indonesia. Dan kami bersyukur kepada Tuhan, kita masih boleh bertemu kembali di dalam konteks siaran radio seperti ini. Dan pada saat ini, secara khusus kita akan memikirkan mengenai satu topik, yaitu memahami akan berbagai kelemahan untuk menjadi orang tua. Jadi menjadi orang tua Kristen itu merupakan sesuatu peran yang maha besar dan maha penting sekali. Oleh karena Tuhan hanya menciptakan dua lembaga dan salah satunya adalah keluarga. Dan di dalam keluarga inilah sebenarnya peran daripada orang tua itu mewakili akan Allah sendiri. Itu bagaimana bukan cuma melahirkan, bagaimana mempersiapkan anak-anak untuk menjadi manusia yang seutuhnya. Dan ternyata peran-peran orang tua itu tidak mudah untuk dilaksanakan. Sehingga sebetulnya merupakan hal yang perlu kita waspadai. Sebetulnya di mana sebetulnya letak kelemahan yang pada umumnya orang tua itu miliki. Jadi ada banyak sekali kelemahan yang kita bisa bicarakan. Tetapi kali ini kita akan fokuskan ya di dalam topik memahami berbagai kelemahan untuk menjadi orang tua ini. Jadi salah satunya adalah memahami bahwa hampir semua orang menikah dan kemudian menjadi orang tua, membangun keluarga itu tanpa plan dan strategi sebenarnya. Jadi ini suatu kelemahan yang bisa dikatakan tidak disengaja, tetapi menjadi bagian daripada realita hidup yang sebagian besar manusia itu hidupi, saudara. Yaitu menjadi orang tua itu tidak punya plan, tidak punya strategi. Pokoknya asal jalan saja. Hidup ini asal dihidupi saja. Dan si suami sebagai ayah, ya istri sebagai ibu, itu tidak pernah secara khusus memikirnya sungguh-sungguh dan tidak pernah mereka itu berunding secara serius lalu membuat perencanaan begitu dan membuat strategi. Nah, apa yang seharusnya terbaik kita akan lakukan terhadap anak-anak kita? Barangkali pertanyaan itu seharusnya ditanyakan sejak anak itu ada dalam kandungan. Sudah mulai berpikir nanti kalau lahir, ini peran kami ini bagaimana? Apa yang sebetulnya seharusnya kami lakukan? Apa yang kami persiapkan? Supaya anak dipersiapkan menjadi manusia yang seutuhnya. Nah, sebetulnya ketidaksengajaan seperti ini merupakan sesuatu yang merata, saudara. Jadi, mari kita waspadai salah satu kelemahan menjadi orang tua ini. Nah, sehingga akibatnya seringkali setelah beberapa tahun anak itu mulai menjadi besar. Nah, kemudian mulai nampak. Nah, ternyata anak ini tidak mempunyai bekal-bekal khusus di dalam bidang-bidang dalam kehidupannya. Sehingga mulai menunjukkan akan sikap-sikap dan tingkah laku yang di luar rencana, yang di luar apa yang dipikirkan oleh kedua orang tuanya. Mulai berani membantah, mulai menunjukkan akan keunikannya yang tidak tertarik untuk mau belajar dan tidak mau untuk pergi ke sekolah atau tidak tertarik sama sekali dengan hal-hal rohani, dan kemudian juga justru sukanya hanya bermain-main akan permainan yang tidak ada gunanya dan sebagainya. Dan baru bahkan kemudian setelah menjadi dewasa kita jumpai begitu banyak anak yang kemudian menyimpan bitterness, menyimpan kekecewaan, sehingga tidak respect lagi terhadap orang tuanya, yang ternyata dirasakan selama ini tidak pernah betul-betul itu memperlengkapi akan diri mereka. Sehingga idealisme dan cita-cita yang anak ingin capai, seringkali orang tua itu tidak bisa menyiapkannya, tidak bisa memberikannya. Bukan oleh karena sengaja, tapi oleh karena tidak sengaja.
hidup ini dibiarkan mengalir begitu saja. Jadi mari kita dengar apa yang mungkin Ibu Esther mau katakan. Ya Pak, sebetulnya tadi kan Bapak sudah bilang ya bahwa seharusnya ada persiapan sebelum kita itu mempunyai anak-anak. Seharusnya ada perencanaan, seharusnya ada juga strategi begitu ya. Tetapi di dalam kenyataannya oleh karena kesibukan, oleh karena tuntutan daripada hidup begitu ya, pekerjaan, itu kan memang lalu kemudian masa-masa kecil daripada anak itu jadi mereka tidak punya bekal khusus begitu ya. Apakah masih ada toh Pak jalan keluar, atau masih ada pengharapan, atau masih ada sebetulnya yang bisa diperbaiki? Misalnya saja, kalau kita melihat anak-anak itu mulai usia misalnya 12-13 tahun, itu kan mulai berani membantah, mulai berani kurang ajar. Itu kan menurut kita, menurut orang tua. Padahal sebetulnya kalau kita melihat perkembangan mereka, itu kan memang perkembangan daripada pemikiran mereka yang sekarang ini sudah bukan lagi tertutup, tetapi kan satu pemikiran yang terbuka. Mungkin mereka juga lihat dari internet, melihat dari TV, melihat dari koran, dari apa saja. Mereka dari belajar di sekolah, kan mereka kepingin begitu loh. Nah itu apakah lalu kemudian kalau kita itu melihat begitu ya, waduh ini anak kok mulai berani begitu ya, anak kok berani kurang ajar begitu. Apa kita melihatnya itu harus seperti itu, atau pada saat ini seolah-olah kalau kita itu diingatkan, oh iya kita itu belum memberi bekal loh. Apa masih bisa Pak diperbaiki Pak? Sebetulnya fokus kita di dalam pembicaraan kali ini itu sebetulnya adalah kepada memahami, sebenarnya mewaspadai juga berbagai kelemahan bagaimana menjadi orang tua. Dan sebetulnya ini yang perlu sekali kita bicarakan untuk membekali para pendengar supaya tahu bahwa kita perlu mewaspadai, perlu kita memahami salah satu kelemahan untuk menjadi orang tua, yaitu adalah kita tidak punya plan, tidak punya strategi, tidak punya kesengajaan bagaimana itu kita supaya bisa menjadi orang tua yang baik. Iya Pak, tapi ini kan kalau saya tadi bertanya itu kalau sudah kelewat gitu loh. Kalau anak ini sudah umur 12, 13 Sebetulnya tahun. Kalaupun sudah kelewat, usianya sudah 12 tahun atau barangkali lebih muda lagi 10 tahun. Atau lebih tua lagi, barangkali sudah 15 tahun. Tetap kita dengan menyadari bahwa selama ini kita tidak punya plan, tidak punya strategi, kita masih ada kesempatan untuk memperbaikinya. Meskipun perbaikan itu barangkali tidak bisa menyelesaikan semua persoalan. Jadi kita seharusnya sebagai orang tua, itu adalah orang tua yang memang punya plan dan strategi. Oleh karena kita tahu bahwa menjadi orang tua tidak bisa natural, tidak bisa secara alami, tidak bisa asal jalan. Kita sebetulnya tidak bisa begitu. Oleh karena ini adalah tanggung jawab yang sangat serius yang Allah berikan kepada kita sebagai orang tua. Nah, sebetulnya tanggung jawab yang sangat serius ini lebih serius daripada aspek-aspek hidup yang lain. Dan aspek-aspek hidup yang lain pun memerlukan plan dan strategi. Apalagi untuk menjadi orang tua bagi anak-anak kita. Jadi meskipun sudah terlewat 12 tahun, tetap orang tua bisa memperbaikinya dengan mulai menyadari bahwa hidup ini harus ada plannya. Berarti perlu sekali suami dan istri ada waktu untuk duduk sit and talk. Berarti untuk duduk dan membicarakan sebagai ayah dan ibu. Anak-anak kita sekarang sudah 13 tahun. Dan ternyata punya keunikan dan sikap-sikap hidup yang seperti ini. Bagaimana kita? Apa yang harus kita lakukan? Plannya apa? Strateginya apa? Nah, di sana bagi anak-anak Tuhan mulai sadar perlu sekali kita itu melibatkan Tuhan. Perlu sekali kita mengatur. Barangkali langkah-langkah utama yang pertama itu diri kita sendiri sebagai orang tua mesti mengubah apanya.
Nah, itu perlu sekali ada konferensi yang namanya family conference. Itu artinya rapat, yaitu suami istri sendiri. Untuk apa? Membuat plan dan strategi. Oleh karena hidup ini tidak bisa dibiarkan mengalir asal adanya. Jadi meskipun sudah barangkali sudah terlambat oleh karena anaknya sudah menjadi 12-13 tahun, tapi di mata Tuhan dan bagi orang yang beriman, sepertinya tidak ada waktu terlambat. Kita tetap bisa memulainya. Ya Pak, kalau bisa diberikan tips begitu ya. Tadi kan Bapak mengatakan bahwa kita kalau sudah mulai sadar, maka kita mencoba untuk melibatkan Tuhan, kan begitu. Nah, bagaimana dengan orang tua atau pasangan-pasangan suami istri yang sudah mempunyai sistem misalnya atau pola begitu ya di dalam kehidupan ini. Mereka mulai melihat bahwa aduh nih anak-anak ini mulai sulit sekali untuk diatur misalnya. Nah, kalau mereka itu lalu kemudian membicarakan padahal sistemnya itu masih sama, apakah memungkinkan begitu Pak? Misalnya saja sistem di mana kedua orang tua itu bekerja, lalu pulangnya itu malam selalu, anak-anak itu sudah lama itu dipegang oleh pembantu, lalu kemudian tiap kali mereka pulang itu capek begitu, kan selalu uwet-uwetannya itu ada di sana begitu loh. Nah, dengan kita itu menyadari, apakah lalu kemudian dengan kita, oh ya mulai dari sekarang kita harus pulangnya itu lebih pagian, tapi kan Jakarta selalu macet begitu. Sehingga kalau toh dicoba begitu ya. Oh ya bisa pulang ke rumah jam 6 atau jam 7. Tapi nanti setelah 1 bulan balik lagi pulangnya jam 8, jam 9. Ya alasannya sama, macet. Lalu bagaimana Pak? Kalau tadi Bapak mengatakan bahwa kesadaran kita ataupun keinginan kita untuk berubah, itu kan biasanya itu sementara gitu loh. Pendek. Pada saat kita diingatkan, iya ya, kita harus berubah loh. Pada saat kita diingatkan, iya loh, kita harus melibatkan Tuhan. Sebetulnya hidup ini bukan hanya di dalam kasus ini saja. Kita itu menghadapi apa yang disebutkan sebagai dilema. Sebetulnya hidup ini yang penuh dengan kelemahan dan dosa ini selalu dilematik sifatnya. Jadi sebetulnya kita jangan terlalu khawatir dengan dilema. Yang penting adalah sudah ada kesadaran baru, sudah ada niat yang baik, dan kita sudah berani melangkah. Nah, langkah yang pertama adalah tahu dulu bahwa sebetulnya menjadi orang tua tidak bisa hanya secara natural sesuai dengan diri kita sendiri apa adanya. Tidak bisa. Oleh karena ini sesuatu yang serius, perlu sekali keseriusan. Sehingga untuk memperbaiki, ya kita sadar dulu. Lalu kita membuat sesuatu plan. Nah, plannya adalah kita adalah family conference. Berarti harus ada sistem yang mulai diubah. Ada waktu di mana papa, mama, suami istri ini duduk lalu memikir bersama-sama. Melibatkan Tuhan di sana. Tuhan, kami sudah keliru. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, kami ingin sekali memperbaiki. Dan kami ingin sekarang membuat perencanaan. Nah, anak kami sekarang sudah 13 tahun dan sudah menunjukkan akan sikap dan tingkah laku tertentu dan kami tidak berdaya. Dan kami tidak mempunyai cukup bijaksana. Tapi kami percaya ada Engkau. Nah, sehingga dengan melibatkan Tuhan dan ada konteksnya, yaitu ada perjumpaan suami istri di dalam konteks yang baru ini. Nah, itu sistem sebetulnya itu bagian yang memang sulit sekali. Tetapi kalau sudah punya kesadaran dan kita itu bersama-sama itu ingin melangkah ke arah yang baik, saya percaya sekali bahwa ada pengharapan untuk masih bisa diperbaiki. Jadi yang penting itu adalah keseriusan begitu ya Pak. Keseriusan bahwa sistem itu perlu diubah. Nah, nanti bagaimana caranya memperbaiki itu step-step itu mungkin akan ditambahkan begitu Pak. Oh iya, dengan sendirinya kita itu seharusnya sadar. Dan Tuhan kadang-kadang memberikan kesadaran bahwa kita perlu sebagai orang tua, mbok ya belajar dengan membaca buku-buku yang diperlukan misalnya.
Sehingga orang tua mulai juga jangan hanya menjadi businessman, businesswoman, hanya ngurusin pekerjaan tok. Meskipun itu penting sekali, tapi juga ada waktu untuk melengkapi diri. Belajar misalnya bagaimana sih menjadi orang tua bagi anaknya yang sudah remaja. Itu banyak buku. Nah begitu sudah mulai mau, nah ini yang disebut plan and strategy. Berarti sudah mau, sudah sadar. Itu dengan sendirinya hidup ini sendiri mengalami perubahan. Jadi melalui mengalami perubahan ya ada pengharapan. Jadi jangan justru kita menempatkan diri masing-masing di dalam konteks dilema hidup. Dan juga jangan menarik Tuhan masuk di dalam dilema hidup yang kita sendiri sudah ciptakan. Kita seharusnya waspada bahwa kita ini tetap dipanggil untuk bisa mengatur hidup ini. Mempertanggungjawabkan hidup ini. Bahkan jikalau hidup ini sudah lewat, kadang-kadang sudah menikah sampai 10 tahun, bahkan lebih dari itu. Dan kita selama ini membangun akan kehidupan pernikahan tanpa plan, tanpa strategi. Dan kita sudah menjadi orang tua tanpa plan, tanpa strategi. Ya sudah ada dampaknya. Tapi kita tetap punya pengharapan untuk bisa memperbaikinya. Jadi bagi Anda semua, jangan kecil hati. Oleh karena kita semua adalah orang yang penuh dengan kelemahan. Jadi meskipun kita juga sudah berbuat kesalahan di sana-sini, tetapi kami percaya, kita sebagai orang-orang percaya, orang beriman, kita masih punya pengharapan. Mari kita perbaiki akan hidup kita, peran kita sebagai orang tua. Sehingga waktu di depan kita bisa isi dengan hal yang lebih baik. Kiranya Tuhan memberkati Anda semua.